Halo semua, kali ini saya pengen bikin sambal ala-ala Bu Rudi Surabaya ya, yang sangat terkenal itu sambal bawang, atau bisa juga kita bilangnya sambal bawang pedas ya, yang sangat terkenal dari Surabaya. Bahan-bahannya yang paling banyak itu bawang merahnya, karena kan sambal bawang ya. Dan juga cabenya kita bisa mix cabai rawit dan juga cabai merah keriting sesuai selera ya. Kalau mau agak pedas, rawitnya agak banyak. Jadi yang saya pakai ini, cabai ini tadi setelah saya timbang, saya pakainya ini 100 gram total. Dari cabai ini 100 gram cabai rawit dan cabai keriting yang sudah saya mix tadi, jumlahnya 100 gram. Kalau untuk bawang merahnya ini 1,5 kalinya si cabai ini ya. Jadi saya pakainya kalau cabai rawit 100 gram, ini saya pakai 150. Dan setelah itu yang lainnya tambahannya hanya bawang putih. Bawang putih sedikit aja. Kurang lebih untuk ini saya pakai sekitar 4 siung bawang putih. Dan juga tambahan bahan lainnya hanya simple, hanya gula saya pakai 1 sendok makan, garam setengah sendok makan, saya pakai kaldu jamur kurang lebih setengah sendok makan, dan juga gula jawa sedikit ya. Oke, kita langsung proses aja ya. Jadi proses yang pertama itu kita goreng, kita tumis, kita panasin minyaknya dulu ya. Yang pertama kali kita goreng itu adalah si bawang merah. Bawang merah dulu aja yang akan kita goreng. Bawang merah dulu ya yang masuk ya, sampai kurang lebih setengah matang lah, jangan terlalu gosong. Kita tumis terus bawangnya ya. Biasa kalau kita bikin sambal ini suka melepek ya minyaknya setelah ini, jadi bagus kita tutup aja supaya minyaknya nggak berantakan, tapi sambil kita kontrol juga. Kita tunggu sampai dia agak setengah matang ya, sedang sampai wanginya mulai keluar si bawang ini ya. Pakai minyaknya juga harus agak banyak ya untuk bikin sambal bawang ini. Saya pakai minyak gorengnya agak cukup banyak. Jadi kita akan tunggu sampai agak warnanya agak kecoklatan sedikit lah, sampai setengah matang. Oke, setelah si bawang ini kita sudah tumis sebentar ya, kita masukin si cabenya. Saya agak tutup sedikit ya, karena kalau masak cabai ini dia suka minyaknya meletek ya. Oke, kita tumis saja sampai setengah matang, tapi jangan sampai gosong ya. Sambil kita aduk sekali boleh. Kita tunggu saja sampai setengah matang ya. Untuk next stepnya saya pakai food processor. Jadi setelah nanti si cabai dan bawang ini kita tiriskan, kita akan pakai food processor, kita masukin ke sini, dan kita akan tambahkan garam, gula, dan kaldu jamur tadi ya, serta sedikit gula jawa dan bawang putih.
Kalau untuk bikin cabai ini kita perlu tutup yang jelas ya, karena dia pasti akan muncrat-muncrat. Oke, cukup ya, sampai kurang lebih setengah matang kita udah dapat. Kita tiriskan dulu. Setelah itu kita akan masukkan ke food processor ya. Kalau untuk cabai rawitnya sesuai selera ya, kalau mau yang lebih pedas bisa pakai cabai rawitnya lebih banyak. Kalau mau yang nggak terlalu pedas, cabai keritingnya yang banyak ya. Dan setelah ini minyak yang bekas kita pakai ini kita buang aja ya. Nanti kita akan goreng lagi sambelnya, tapi pakai minyak yang baru ya. Oke, kita masukin ke food processor aja ya. Ini hasil cabenya yang sudah setengah matang ya. Masukin aja langsung ke food processor ini semua bahan-bahannya tadi. Atau kalau kita bikin cabenya lebih banyak bisa pakai food processornya lebih besar ya. Oke, setelah tadi kita masukin food processor ya, kita tambahin aja gula, garam. Garam saya pakai kurang lebih setengah sendok teh. Gulanya saya pakai banyak, sekitar 1 sendok makan. Kaldu jamur sekitar setengah sendok makan. Bawang putih 4 siung, dan juga gula Jawa secukupnya aja. Iya, jadi kalau untuk kita pakai food processor ini kita bisa menyesuaikan ya untuk tingkat kasarannya, apakah kita mau halus atau sedikit lebih kasar, atau bisa juga sebenarnya sedikit atau bisa juga diulek. Kalau mau lebih simpel ya saya pakai food processor. Yang penting si bawang putih ini sih hancur ya, karena bawang putihnya mentah. Oke, untuk next stepnya kita akan goreng lagi ya, tapi pakai minyak baru ya. Si cabai yang tadi udah kita masukin prosesor ini kita akan goreng lagi menggunakan minyak baru. Kita akan goreng lagi sampai warnanya kemerahan ya, merah tua. Sambil kita juga tunggu minyaknya nanti akan sedikit menyusut. Oke, untuk menumis sambal bawang ini diperlukan minyaknya agak sedikit banyak ya, karena si sambal bawang ini emang teksturnya nanti di atasnya ada sedikit minyak ya. Kalau untuk menumisnya kita tumis sampai si cabai ini, sambal ini warnanya sudah merah tua ya atau kecoklatan, ya sudah cukup sih.
Jadi ada minyak-minyaknya ya. Oh, sambalnya ada minyak-minyaknya. Sambal bawang. Jadi minyaknya memang diperlukan agak cukup banyak. Oke, cukup ya, ini saya rasa cukup sih, warnanya sudah merah tua. Tadi sambal bawangnya udah jadi ya. Tadi saya tunggu dulu sih sebentar biar nggak terlalu panas ya, sebelum kita pindahkan ke wadah ya. Memang kalau untuk sambal bawang ini minyaknya harus agak banyak, jadi dia atasnya harus berminyak ya, dan kelihatan seperti sambal bawang ala Ibu Rudi Surabaya ya. Minyak-minyaknya memang kalau si sambal Ibu Rudi gitu memang ada minyak-minyaknya seperti ini. Ini udah mirip banget sih, udah mirip banget, dan saya sudah pernah coba juga sebelumnya. Rasanya sih enak banget menurut saya, sudah persis lah dengan sambal Ibu Rudi. Tinggal ditambahkan gorengan udang kecil-kecil, bisa atau ditambahkan untuk makanan apapun cocok ini. Sambal bawang ini sifatnya lebih universal ya, ke semua makanan lebih masuk ya. Ada kalau sambal yang lain, sambal apa kan hanya untuk cocoknya untuk ayam goreng. Kalau ini dia bisa masuk ke hampir ke semua makanan. Oke, ini udah jadi ya, seperti ini sambalnya. Ada minyak-minyaknya sambal bawang. Oke, saya rasa cukup ya, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton ya.